Jalur ini jalur ke Bubul Laba. Jadi di atas ini, di atas batu ini ada sumber air tawar yang biasa digunakan oleh warga saat musim kemarau. Dulu waktu diantar sama Pak Badarudin, warga di sini, saya diantar ke atas, ke Bubul Laba. Katanya di atas ada sumur. Di pikiran saya waktu itu, ini hanya sumur tada hujan. Jadi dia hanya akan terisi air saat musim hujan. Karena di sini tidak memungkinkan untuk menyerap air karena tidak ada pohon besar dan tidak ada tanah. Tapi setelah tiba di atas, saya anggap ini adalah hal yang unik. Sebuah sumur yang ternyata bukan sumur tada hujan. Itu betul-betul ada sumber air di situ yang entah bagaimana prosesnya. Mungkin air yang menyerap ke batu-batu kapur yang kemudian keluar di sumur itu, di Bubul Laba itu. Dan saat musim hujan, saat musim kemarau di Kampung Ramang-Ramang ini kekeringan. Dulu ini adalah salah satu sumber air tawar bagi masyarakat sekitar. Jadi mereka bawa jergen, bawa ember naik ke atas, menyusuri celah-celah batu ini. Jadi mereka manjat di celah-celah batu sambil bawa jergen. Ini penampakan di atas di puncak batu seperti ini. Akhirnya kita temukan di Bubul Laba setelah tadi manjat kiri kanan ke sana kemari, hampir tersesat juga. Akhirnya kita ketemu. Nah, ini penampakan dari Bubul Laba. Mungkin karena sekarang sudah masuk musim kemarau jadi airnya agak surut. Ternyata dalam. Nah, mungkin bisa kelihatan air di bawah sekitar 3 meter ke bawah. Di sinilah warga mengambil air untuk kebutuhan makan dan minum saat musim kemarau. Dulu sebelum ada distribusi air bersih masuk ke Kampung Ramang-Ramang. Di sekitar sini juga kita masih bisa lihat bekas-bekas ya, seperti ini, pembungkus sampo, pembungkus deterjen. Ini banyak berserakan di sini. Dan merek-merek terkenal, tapi desain covernya, desain pembungkusnya yang jadul-jadul. Jadi bukan yang seperti sekarang ini. Jadi tandanya bahwa ini sudah lama. Contoh ini. Bubul Laba ini sepertinya sudah lama tidak terjamah lagi. Tanda-tanda orang yang pernah ke sini pun, jalan-jalan menuju ke sini tadi sudah hampir tidak kentara lagi. Sampai di lokasi ini pun sudah dekat di sini kita masih putar-putar yang titik sumur itu yang mana. Dan bahkan ini bocah-bocah Akamsi ini mereka tidak tahu kalau di sini ada sumur Bubul Laba. Mereka katanya pernah dengar bahwa ada Bubul Laba, tapi mereka baru kali ini melihat langsung Bubul Laba ini. Dan sebenarnya ini unik. Mungkin butuh kajian lebih mendalam dari teman-teman bagaimana bisa ada sumber air di tengah batu seperti ini. Kalau di gunung, di bukit yang banyak pohon, masuk akal sih banyak sumber air, banyak mata air karena air hujan meresap ke akar-akar pohon. Tapi di sini hanya batu dan batu-batu kapur seperti ini. Bagaimana bisa ada sumber mata air? Jalur ke sini sangat sulit. Kita harus manjat, melewati celah-celah batu yang sempit, yang tajam. Nah, bayangkan orang-orang dulu, warga sekitar mengambil air minum di sini. Bawa jergen yang besar, kemudian mereka harus melewati celah-celah
sempit dan batu-batu tajam seperti ini. Yes. Di sini masih kentara jejak. Nah, seperti ini. Permukaan batunya agak sedikit halus, agak sedikit licin karena sering dipegang. Beda dengan yang lain yang tidak pernah dipegang. Nah, ini jejak. Gimana ya? Sini. Salah jalur kayaknya. Situ, lihat situ. Oh iya, ini yang anu. Nah, ini yang ekstrim ini. Pijakan sempit dan di bawah